Dalam video ini kita akan belajar bagaimana cara untuk membuat format halaman yang kalau misalnya itu di cover tidak ada halamannya, terus di daftar isi dan kata pengantar format halamannya Romawi dan format halaman seterusnya itu angka seperti biasa, dan membuat daftar isi otomatis menggunakan fitur yang ada di Microsoft Word. Oke, kita langsung mulai dengan di sini kita bisa mengatur. Yang pertama adalah styles. Jadi styles ini dapat berfungsi untuk mengatur eh, font ataupun gaya penulisan yang akan digunakan dalam menuliskan di dalam dokumen ini. Jadi yang pertama kita bisa eh, contohnya seperti ini. Normal itu untuk paragraf dan heading untuk judul yang pada setiap halamannya, dan heading 2 dapat kita gunakan untuk subjudul. Kita bisa memodifikasi heading ataupun judul yang pertama. Jadi ini dapat kita sesuaikan sesuai dengan format makalah yang akan kita gunakan. Jadi biasanya makalah akan menggunakan font Times New Roman. Nah, di sini juga bisa kita ubah warnanya jadi hitam. Karena dia judul bisa dibuat tebal dan rata tengah. Jika sudah, kita bisa tekan OK. Nah, jika ingin mengaplikasikan ini, kita dapat uh, klik stylenya, lalu mulai mengetikkan judulnya seperti kata pengantar. Nah, ini sudah menjadi format seperti yang kita inginkan. Lalu yang kedua, kita juga bisa mengatur atau mengubah setting yang ada di style sini dengan cara yang lain. Jadi tidak harus klik kanan modify. Misalnya kita punya format pengetikan yang sudah ada untuk subbab, eh, ataupun untuk contoh judulnya, misalnya satu pendahuluan. Nah, jika format ini merupakan format yang akan kita gunakan, kita bisa langsung klik kanan di sini. Lalu update heading 1 to match selection. Jadi, nah formatnya akan disimpan ke heading 1. Jadi, ketika kita menggunakan format ini, format yang digunakan adalah format yang baru yang sudah diupdate dari teks yang kita seleksi baru. Oke. Pengaturan style ini berguna untuk nanti ketika kita membuat daftar isi, Microsoft Word akan otomatis mengindeks judul-judul yang ada di dalam dokumen menjadi sebuah daftar isi sesuai dengan halamannya. Oke, untuk membuat dokumen lengkap kita mulai dari membuat cover dulu. Jadi di sini ada fitur di Microsoft Word untuk membuat cover secara langsung. Kita bisa tekan insert cover page dan bisa pilih desain yang mana saja. Kita gunakan yang ini. Lalu ini bisa dimasukkan modul contohnya. Nah, ini di bawah jika tidak digunakan bisa dihapus. Lalu selanjutnya setelah cover biasanya kita akan menemukan kata halaman, kata pengantar. Nah, kata pengantar ini kita buat dengan format tadi. Ini kita tidak memerlukan numberingnya. Jadi numberingnya dihapus saja. Oke. Jadi kita klik heading 1. Dia rata tengah juga. Oke. Lalu kita ketikkan kata pengantar. Nah, setelah oh ya, untuk normalnya belum kita ganti. Jadi karena judulnya ini menggunakan Times New Roman, normalnya juga baiknya kita ganti menggunakan Times New Roman juga.
Nah, begitu juga dengan uh, sub judulnya dapat kita sesuaikan jadi warna hitam dan Times New Roman. Atau jika nanti perlu numbering, kita bisa beri nomor saja. Oke. Nah, seperti ini. Jadi, saya sudah punya contoh kata pengantar. Jadi, kita gunakan contoh yang ada terlebih dahulu. Oke. Ya, ini akan kita sulap menjadi rapih. Jadi, seperti ini. Nah, seringkali kesalahan yang mungkin bukan kesalahan ya, tapi cara yang lebih baik untuk melanjutkan ke halaman selanjutnya itu kita letakkan kursor pada teks terakhir atau kita bisa enter terlebih dahulu. Lalu ke layout. Eh, jadi seperti ini. Dalam Microsoft Word itu ada yang namanya section break. Section break ini akan mempengaruhi ketika kita membuat halaman, penomoran halaman. Jadi ketika berada pada section yang sama atau itu bisa disebut juga nanti bagian. Jadi dalam bagian kata pengantar dan daftar isi itu kan menggunakan penomoran yang sama, menggunakan penomoran Romawi. Nah, eh, kata pengantar dan penomoran daftar isi itu menggunakan satu seksi yang sama. Kita dapat melihat seksi itu dari sini, bagian. Nah, di sini belum ada tulisan section atau bagiannya. Nah, untuk membuat section baru, kita dapat eh, menggunakan yang tadi layout. Jadi contohnya untuk memisahkan halaman cover ke kata pengantar karena format penomoran halamannya berbeda, jadi kita pisahkan sectionnya. Kita dapat memilih kursor kita ke bagian paling terakhir karena atau dari yang paling pertama kita kembalikan ke kiri. Lalu kita klik break next page tapi yang berada di section break. Jadi halaman cover beda bagian dengan uh, halaman selanjutnya. Nah, setelah itu coba kita lihat lagi. Nah, di sini sudah ada keterangan section 1 dan section 2. Jadi di section yang pertama, jika kita ubah bagian uh, header ataupun footernya, dia tidak akan mempengaruhi section kedua. Ini akan kita bahas nanti ketika membuat format halaman. Oke, ini kita rapikan kembali. Oke, ya selanjutnya sama seperti yang tadi. Jadi untuk melanjutkan ke halaman selanjutnya kita bisa menggunakan jika berada di seksi yang sama, kita langsung ke layout break page. Atau jika itu memang masih di section yang sama, kita juga bisa pakai insert page bridge. Jadi ini lebih singkat caranya. Kita bisa langsung insert page bridge dan dapat ke halaman baru. Nah, di halaman baru ini kita dapat mengisikan daftar isi. Nah, di daftar isi ini untuk membuat daftar isi secara otomatis kita bisa langsung ke reference table of content. Kita pilih yang ini, daftar isi otomatis. Nah,
Dia akan otomatis membuat eh, apa ya, daftar isi sesuai dengan judul-judul yang kita gunakan tadi. Nah, ini gunanya styles. Jadi, jika kita tidak menggunakan styles ini, dia tidak akan terdeteksi sebagai judul. Jadi, ini gunanya juga untuk mengindeks judul-judul ke dalam daftar isi. Oke, kita bisa melanjutkan ke halaman selanjutnya. Jadi, daftar isi ini nanti akan dapat kita update melalui tombol update table ini. Dan judul-judul yang sudah dituliskan di bawah nanti akan termasukkan ke dalam daftar isi yang baru. Oke, kita langsung lanjutkan dengan halaman baru. Eh, Selanjutnya kita bisa mulai dengan materi. Misalnya bab 1, pendahuluan. Nah, di dalam pendahuluan ini kita bisa memasukkan subbabnya. Contohnya seperti hmm, oh iya, ini kita belum buat untuk teksnya tercetak tebal. Kita bisa ubah jadi, kita mulai dari, contohnya saya akan membahas makalah lama saya yang contohnya ini judulnya Armek. Jadi kita bisa mulai dengan apa itu. Oh ya, di sini untuk mempermudah mengerjakan makalah kita bisa tampilkan, biasa di sini kan ada penggaris, penampilannya dari view ruler. Nah, ini akan muncul penggarisnya. Oke, kita bisa lanjutkan, jadi kita bisa isi. Oke, dan seterusnya sampai makalah ini jadi. Oke, jadi ini tadi kita menemukan kesalahan di ketika next page dari daftar isi ke pendahuluan. Nah, jika kita perhatikan ini kan dia section 2 dan session 2. Jadi harusnya daftar isi dan eh, kata pengantar ini memiliki seksi yang berbeda dengan bab-bab yang akan kita kerjakan nantinya. Hal ini karena penomoran yang berbeda di daftar isi dengan bab-bab yang akan dikerjakan. Nah, jika sudah terlanjur seperti ini, kita tidak perlu eh, menghapus semua dan mengulang dari eh, untuk menambahkan halaman. Kita bisa langsung ke awal huruf dari pertama ketika halaman itu dibentuk, ke layout, break, dan klik next page. Nah, jadi ini sudah menjadi section 3. Nah, jika dilihat, ini sudah mulai section baru. Nah, jika sudah, mari kita lanjutkan ke daftar isi. Karena tadi makalahnya sudah diisikan, kita bisa update table. Kita pilih yang update entire table. Lalu kita klik OK. Dan, nah, ini sudah jadi semua.
tapi nomor halamannya masih 001. Nah, ini dapat kita atur di sini. Jadi kita buat page numbernya. Kita mulai dari cover. Karena cover tidak memerlukan, ini kita bisa biarkan dan mulai dari kata pengantar ke footernya langsung, page number, bottom of page, dan kita pilih ini. Nah, ini untuk mengubah menjadi Romawi kita bisa ke page number lagi, format page number. Ini diubah dulu menjadi 1. Kita klik yang I kecil. Oke, jadi ya sudah, kita klik oke. Dan ini sudah menjadi, oh iya, jangan lupa matikan different perspective-nya dulu. Jadi agar format pada section 3 tidak berbeda, pada section 2 tidak berbeda dengan halaman pertamanya dan halaman selanjutnya yang di section 2. Jadi kita ulangi dengan membuat page number. Nah, ini sudah langsung mengikuti format yang tadi kita atur. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa berlanjut ke bagian pendahuluan. Nah, ini kita bisa langsung ubah jadi nomor biasa. Jadi kita langsung ke format page number. Dan ini kita ubah jadi 1. Nah, halamannya semua akan mengikuti sesuai dengan format yang awal. Oke, jika sudah, oke, jadi kita sudah selesai mengatur formatnya, page numbernya sudah ada semua. Nah, seperti ini. Jika apa bedanya ketika kita update table page number only dan the entire table? Jadi contohnya ketika saya melakukan kesalahan seperti ini, jadi ini kontennya masuk ke dalam judul, dia formatnya menjadi heading 2. Ini kita dapat melakukan perubahan ketika update table hanya page number. Dia akan mengubah, jika diperhatikan, hanya nomor halamannya yang berubah. Tapi ini masih saja ada di sini. Padahal kalau misalnya kita lihat di bawah, sudah dibenarkan, sudah tidak ada, sudah dihapus format judulnya. Nah, ketika kita update table tapi yang entire table, nah ini semua formatnya akan berubah. Jadi pastikan ketika update table pilih yang entire table agar segala format perubahan yang sudah dilakukan pada teks judulnya dapat ikut terupdate. Oke. Nah, jadi itu cara bagaimana membuat penomoran halaman dan juga pembuatan daftar isi secara otomatis. Semoga dapat membantu. Terima kasih.